Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Di video kali ini kami akan membahas sedikit lagi tentang kelanjutan terbaru kebijakan relokasi bagi rekan-rekan yang sudah dilantik menjadi P3K di salah satu daerah. Mutasi cukup dengan surat SPMT dari Dinas Pendidikan. Tentu saja relokasi ini berdasarkan rekomendasi surat dari Kementerian Pendidikan. Bagaimana info lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Ya, beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas dan menunjukkan surat dari Kementerian Pendidikan yang ditujukan saat itu untuk Kepala BKN. Ini adalah surat tertanggal 2 Juli 2023 yang secara kasarnya kita sebutkan ini adalah sebagai surat rekomendasi relokasi bagi P3K yang sudah ditempatkan di salah satu instansi. Surat ini bernomor sekian, kemudian halnya adalah permohonan penyelesaian permasalahan proses pemberkasan seleksi P3K guru. Jadi kronologinya adalah surat ini keluar saat BKN men-TMS-kan rekan-rekan yang sedang melakukan pemberkasan di saat adanya beberapa permasalahan saat pemberkasan di BKN kemarin. Nah, salah satu poin dimuatkan di sini Bapak Ibu adalah berkenaan dengan relokasi. Kita langsung saja melihat pada poin ketiga. Itu poin ketiga, kita lihat Bapak Ibu. Menegaskan surat kami sebelumnya kepada instansi daerah terkait relokasi unit penempatan, kami sampaikan agar pengusulan NIP 3K tetap sesuai dengan formasi penetapan Kemenpan RB. Tidak ada perubahan penempatan. Nah, jadi waktu itu saat BKN akan menetapkan NIP rekan-rekan semua, ini kemarin kan sudah ada usulan relokasi yang dilakukan oleh Pemda. Dan itu memang diizinkan oleh Kementerian Pendidikan agar segera mengirimkan ajuan untuk melakukan relokasi terhadap rekan-rekan guru yang akan ditempatkan sesuai kebutuhan Pemda. Namun ternyata itu sendiri sudah langsung direspon oleh Kementerian Pendidikan, yaitu dengan menunda ya Bapak Ibu, untuk penetapan saat itu tetap di lokasi sesuai dengan keputusan PAN RB, lalu nanti perubahan lokasinya nanti akan dilakukan ya setelah Bapak Ibu diangkat menjadi ASN dengan persetujuan dari Kemenpan RB. Nah, ini adalah surat rujukan dari Kementerian Pendidikan yang ditujukan kepada BKN berkaitan dengan relokasi. Sekali lagi bagi Bapak Ibu yang masih membutuhkan surat ini, nanti silakan japri kami, cek di kolom deskripsi. Nah, berdasarkan surat rekomendasi ini pula lah kami di Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Ibu, karena kemarin sudah melakukan juga usulan ke Kementerian Pendidikan yang ditandatangani oleh Gubernur, terdapat beberapa nama yang ingin dilakukan relokasi Bapak Ibu ya sesuai dengan kebutuhan daerah, yang mayoritas usulan itu sebenarnya banyak kembali kepada sekolah induk masing-masing. Nah, karena memang kemarin sesuai dengan surat tadi, pengusulan itu baru bisa dilakukan setelah rekan-rekan ditetapkan sebagai P3K dan mendapatkan NIP, maka untuk menindaklanjuti itu, saat ini pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui BKD memang sedang mengurus ya Bapak Ibu ke PAN RB untuk menerbitkan SK terbaru bagi rekan-rekan yang diajukan relokasi. Namun perlu kami sampaikan di sini Bapak Ibu bahwa rekan-rekan yang sedang diusulkan ke PAN RB itu sudah pun ya melakukan relokasi berdasarkan surat SPMT dari Dinas Pendidikan. Nah, ini adalah surat SPMT yang diterima oleh rekan-rekan guru yang mana di sini ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Di bawah ini menerangkan nama guru, NIP 3K-nya, selanjutnya jabatannya. Nah, ini berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepulauan Riau mulai tanggal 23 Agustus. Nah, ini artinya mereka SPMT-nya 23 Agustus, di mana mereka digaji di tanggal 1 September ya. Contoh amprah gajinya sudah kami bahas di video sebelumnya. Nah, ini menjalankan tugas sebagai P3K di SMA 7 Tanjung Pinang. Nah, ini ada beberapa yang sudah dikembalikan langsung ke sekolah induknya di mana dia berasal. Meskipun ada beberapa guru yang sudah di SK-kan itu di luar dari sekolah induknya. Nah, bagi Bapak Ibu tentu saja nanti untuk kelanjutan relokasi Bapak Ibu harap terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan BKD masing-masing. Karena rekomendasi dan regulasi tentang ini sebenarnya sudah sangat jelas juga, di mana kepentingan untuk mutasi bagi P3K itu tergantung dari kepentingan daerah. Nah, Bapak Ibu untuk kelanjutannya di sini kami akan sampaikan satu video Zoom ya, berkaitan dengan pembicaraan kebijakan daerah terkait relokasi bagi Bapak Ibu. Ini terjadi di salah satu daerah. Artinya dari paparan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa proses relokasi itu masih bisa dilakukan sesuai dengan persetujuan daerah setelah mendapatkan rekomendasi dari kementerian. Ayo kita simak videonya sampai selesai. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Maman.
Waalaikumsalam, Mbak Deris. Iya, sebelumnya saya mau mengucapkan semangat buat teman-teman P3K. Ini materi kita yang ketiga ya 2 hari ini. Saya melihat dari pemateri 1, 2, dan yang ketiga ada hal-hal yang menggelitik kita sebagai P3K. Tadi saya menyimak Pak Maman ketika menyampaikan mengenai baju, ternyata ada Permendagri ya mengenai baju kaki. Jadi kita ini sebagai P3K sebetulnya memang berbeda dengan PNS gitu ya, itu dari soal baju. Kemudian mengenai TPP yang teman-teman banyak tanyakan kemarin. Kemudian mengenai tidak ada kenaikan golongan, sampai mutasi. Nah ini Pak, yang saya mau tanyakan mengenai mutasi. Sebelum saya bertanya mengenai mutasi, Pak Maman, saya mau nanya mengenai pembukaan formasi di sekolah, Pak. Ini saya bingung ya. Pengalaman saya ini adalah guru SMA sekarang. Sebelumnya pengalaman saya mengajar di SMK Negeri 1 Kota Bekasi. Kemudian ketika formasi P3K dibuka, saya bingung, kok tidak ada untuk guru sejarah SMK se-Jawa Barat. Sedangkan pengalaman saya 18 tahun mengajar di SMK. Sampai saya dipanggil kepala TU waktu itu, Ibu gimana? Mau lanjut ke SMA atau tetap di SMK? Karena saya takut nantinya saya yang akan ribet untuk mengurus mutasi dan sebagainya, akhirnya saya bilang, saya mengikuti SK yang saya terima. Jadi saya memutuskan untuk di SMA sesuai dengan apa yang saya daftarkan ketika ikut ujian P3K. Tapi ternyata saya dengar katanya, ini ada berita baru Pak mengenai mutasi. Apabila di sekolah awal saya atau sekolah induk itu masih ada guru honor, atau artinya tidak ada guru P3K yang mengisi atau guru PNS yang mengisi di sekolah induk sebelumnya, kita sebagai guru sebelum itu bisa balik ke sekolah yang sebelumnya gitu. Saya nggak tahu ini benar atau nggak, ini yang mau saya tanyakan ke Pak Maman. Karena memang faktanya di sekolah itu banyak yang kebanyakan sudah ada guru PNS tapi malah terima guru baru P3K, atau sebaliknya sekolah itu butuh formasi guru P3K atau PNS tapi malah tidak dibuka. Itu bagaimana Pak Maman? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum. Khusus untuk formasi guru P3K ini yang menentukan memang pusat. Jadi daerah ini di awal-awal sebetulnya di zamannya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendaftar ya. Jadi formasinya daerah hanya menerima saja hasil. Jadi begini Bapak Ibu, pengelolaan P3K ini hampir 100% lah kalau bisa dibilang ya, 95% lah mungkin ya, itu adalah kewenangan di pusat. Jadi daerah ini kasarnya gitu ya, hanya menempatkan sesuai dengan hasil akhir penentuan dari pusat. Artinya daerah mah hanya membuatkan SK penempatannya saja begitu, ngeprintnya saja gitu. Jadi isi SK-nya seperti apa gitu ya, itu berdasarkan hasil keputusan dari pusat gitu ya. Sehingga memang dalam perjalanannya kita ketahui banyak sekali kendala tuh, dan memang inilah yang ditanyakan oleh Dinas Pendidikan. So, banyak Bu pernyataan dan pertanyaannya ya, betul sekali. Provinsi, kota, kabupaten. Karena memang di angkatan pertama kedua barangkali ya gitu ya, di P3K ini banyak sekali kasus sekolah-sekolah yang mendapatkan guru P3K di mana di sekolah tersebut begitu ya sebetulnya tidak memerlukan guru-guru tersebut. Ada di satu sekolah kalau tidak salah di daerah Kabupaten Bandung atau Garut ya, SMK di situ diberikan guru PIK kalau tidak salah, guru matematika kalau PIK ya, itu diberikan 5 orang guru, padahal di situ sudah penuh gitu ya. Nah, ini menjadi kasus yang ternyata tidak hanya di satu sekolah, banyak sekolah yang mengalami kasus tersebut, sehingga sekolah jadi kebingungan bagaimana karena secara jam mengajar guru-guru tersebut praktis tidak mendapatkan jam mengajar gitu. Mau menolak tidak bisa karena sudah ada SK dari SK yang dibawa begitu ya, sehingga hal ini menjadi dilema bagi sekolah. Begitu pula dengan guru yang bersangkutan, ketika bisa pasang sekolah yang dalam hal ini tidak memerlukannya, dia kan menjadi bingung juga. Nah, kondisi-kondisi inilah tentunya yang saya katakan tadi, kebijakan itu dinamis Bapak Ibu, sehingga ketika kondisi-kondisi ini kita laporkan gitu ya, dan pusat pun mau tidak mau harus merespon di hal ini, maka di angkatan ketiga sekarang Bapak Ibu, alhamdulillah ya, ketika pengumuman pertama begitu ya, kelulusan P3K diumumkan, terus di daerah diberitahu begitu ya, tulis daftarnya ABK ini siapa yang lulus, kemudian ada masa sanggah. Nah, setelah masa sanggah itu ada masa untuk redistribusi gitu ya. Jadi ketika masa sanggah dilakukan, sebetulnya ya
kami di provinsi itu masih menemukan berbagai permasalahan yang dialami gitu ya, yang dialami oleh Bapak Ibu di angkatan 1 dan 2 nih. Maka karena semakin banyak tambahannya begitu permasalahan yang nantinya akan membuat liar semua pihak ya, baik sekolah, baik guru yang bersangkutan, distrik provinsi pun tentunya akan kebagian liarnya begitu ya. Maka kami komplain ke pusat gitu. Ini bagaimana nih kondisinya nih dengan guru-guru yang seperti ini? Ada guru yang ditempatkan di sekolah A lintas KCD gitu, KCD-nya pun jauh gitu ya, lintasnya tidak hanya lintas yang berseberangan, tapi lintasnya sangat jauh. Ada yang dari Bekasi di Bekasi gitu ya, dari Bogor ke Cianjur gitu. Nah, ketika kami komplain ke sana, kami berkonsultasi, berkoordinasi, maka distrik diberikan, daerah diberikanlah kewenangan. Setelah hal itu diberikan untuk melakukan redistribusi tapi tahap 3 dengan salah satu poinnya seperti yang salah satunya dikembangkan oleh tadi ya, bahwa diutamakan ketika di sekolah yang tempat sekolah asal guru yang bersangkutan itu masih memerlukan, maka bisa dikembalikan atau ditempatkan di redistribusi di sekolah. Jadi kemarin itu kami sekuat tenaga dan itu pun dibantu ya Bapak Ibu, dibantu dengan forum P1 yang P3K untuk meredistribusi begitu, karena memang sangat banyak gitu. Kemarin itu untuk angkatan ketiga ada 3.800 ya, dan hampir sebagian harus diredistribusi begitu ya Bapak Ibu. Dan kami sudah memberikan arahan ke sekolah-sekolah, himbauan ke sekolah begitu ya, maka dinas untuk membuat surat permohonan untuk menempatkan. Nah, kalau di sekolah itu memang diperlukan guru X, misalkan di situ ada guru P3K yang mengikuti P3K, itu yang asalnya dari sekolah tersebut, supaya ditempatkan di sekolah tersebut. Jadi kita berkoordinasi dengan sekolah-sekolah gitu, di Jawa Barat. Sehingga apa-apa yang kita buat hasil redistribusi ini adalah masukan dari setiap sekolah. Tak bisa operasi aja tuh Mas. Nah, kemarin kita sudah serahkan kembali usulan tersebut ke pusat. Demikian dengan keputusan akhir memang ada di pusat. Gitu ya, kita tidak punya kewenangan untuk menentukan. Dan nanti kita tinggal di daerah tinggal menerima, tinggal menunggu hasil akhir penempatan yang dilakukan oleh pusat. Harapannya sih, gitu ya, harapannya apa yang sudah kita redistribusi itu bisa tidak diubah kembali oleh pusat. Begitu, mudah-mudahan. Jadi begitu betul di Rizka, karena memang kondisi di lapangan yang realnya seperti yang di Rizka ketahui, gitu ya, sehingga sekarang kebijakannya terus dinamis, terus diperbaiki begitu ya. Begitulah barangkali sementara jawabannya Bu Rizka. Mudah-mudahan bisa menjawab. Iya, terima kasih Pak Maman. Jadi saya memperjelas jawaban Bapak ya. Ini kalau yang saya tangkap nih, yang Bapak jelaskan ini berarti untuk yang tahap 3 ya Pak ya. Jadi jadi yang tahap 1, tahap 2 itu dinamis atau disesuaikan dengan kondisi. Ya, disesuaikan dengan kondisi. Ya, untuk sementara ini sih untuk tahap 1 dan tahap 2 wayahnya begitu ya. Sesuai dengan peng-SK-an awal begitu ya. Karena memang bisa Bapak Ibu bayangkan di tahap 3 saja sudah sekian banyak begitu ya. Kalau misalkan tahap 1 dan tahap 2 diredistribusi kembali akan semakin riuh dan tidak akan beres-beres. Begitu. Jadi dari Cirebon pindah ke Bogor. Sampai kondisi ini pun kami bersyukur sebetulnya ada perbaikan gitu ya. Ada perubahan yang dilakukan oleh pusat untuk bisa untuk bisa memfasilitasi kebutuhan di lapangan gitu. Ya memang mungkin kalau bisa dibilang angkatan 1, angkatan 2 dalam tanda kutip menjadi bisa dikatakan korban begitu, karena memang mau tidak mau ya sudah gitu, tidak ada perubahan yang bisa dilakukan bagi Bapak Ibu di angkatan 1 dan angkatan 2. Namun ya demikianlah proses yang berjalan sampai saat ini begitu ya Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan ke depan gitu ya. Karena memang Bapak Ibu harus ketahui gitu ya. Bapak Ibu guru baik PNS maupun non PNS, ASN maupun non ASN maksud kami. Semangat murid gitu ya. Itu sangat-sangat luar biasa kompleks Bapak Ibu, sehingga untuk betul-betul mendapatkan data sebaran yang valid dari Bapak Ibu guru itu tidak mudah Bapak Ibu. Mendapatkan data dari sekolah yang betul-betul valid ya, itu sangat tidak mudah Bapak Ibu. Sampai saat ini kami masih memproses ini ya, karena memang di lapangan itu sebetulnya hal yang sederhana, tapi dari sekolah itu kadang memberikan data itu bisa dikatakan sekarang A, nanti besok ada lagi perubahan gitu ya. Jadi tidak beres-beres gitu ya. Jadi mohon maaf
Kalau untuk angkatan 1, angkatan 2 ya, kondisinya masih belum bisa, kalaupun mau mutasi ya, karena memang secara normatif itu tidak bisa mutasi sebetulnya ya, karena memang kita lihat kalau dari esensi gitu ya, P3K itu hanya seperti itu gitu. Jadi kalau di awal memang kita sudah berkomitmen, sudah menyetujui, harusnya begitu ya, harusnya logikanya itu sudah menjadi keputusan yang Bapak Ibu ambil gitu ya. Jadi kan yang Bu Rizka, mudah-mudahan sih kita berharap ke depan bisa lebih baik begitu ya, bisa lebih memfasilitasi kebutuhan kita di lapangan.